Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nah, teman-teman, apa kabar? Nyai doakan semoga teman-temanku yang menjalankan ibadah puasanya kali ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, Nyai ini bukan kurang update berita-berita, enggak ya, bukan. Karena Nyai belakangan tuh lagi sibuk belusukan turun ke perkampungan, door to door, memberikan bantuan dari pemerintah pusat, dari presiden, bantuan dari presiden, juga bantuan dari Kemensos untuk membantu rakyat kecil yang terdampak oleh penyebaran COVID-19 ya. Nah, jadi di sini Nyai mau menjelaskan kepada Kadrun ya, Kadrun berjidat hitam, bercelana congkring, berjenggot. Status media sosialnya dia bilang 22 juta rakyat lapar kronis dan karena COVID pasti bertambah banyak, bukan tugas tetangga tapi kewajiban negara untuk mencegah mereka lapar, ya kan? Nah, lalu kata dia nih, ini kata si Kadrunnya. Nih ya tulisannya ya, Nyai kasih lihat nih ya. Perlu ditanamkan dalam benak rakyat bahwa bansos itu hak rakyat dan kewajiban negara, bukan belas kasihan pemimpin, duitnya juga dari rakyat. Hello Kadrun, kalian tuh kalau bodoh jangan bodoh amat dong ya, jangan bodoh-bodoh amat, cerdas-cerdas dikit ngapa gitu ya. Nah, Nyai ini mau mengklarifikasi ya statement-statement para kadrun-kadrun yang lapar ini. Nyai juga memberikan bantuan ini kepada kadrun-kadrun loh. Karena Nyai memberikan bantuan ini tidak melihat apakah dia dulu waktu Pilpres milih Jokowi atau milih Prabowo, tidak. Semua sama. Mereka tetap rakyat Indonesia, Nyai berikan bantuan itu ya. Nih Nyai kasih lihat bantuan yang Nyai berikan kepada mereka ya. Nih ya. Nih. Nyai kasih lihat supaya kalian paham gitu loh. Ini kerjanya belakangan. Ini ya, jadi setiap hari itu turun bantuan itu 1000 ke masyarakat. Itu Nyai langsung ke kampung-kampung nih, biar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang nakal ya. Nih Nyai kasih langsung. Nah, jadi Nyai mau kasih tahu nih sama kadrun ya, nih bantuan-bantuannya. Ini dari Kemensos ya kan, ribut tuh katanya. Nah, lihat ini kan Kemensos ya. Kemensos ini itu di bawah ininya presiden. Mereka tuh adalah menteri sosial yang membantu kerja presiden. Itu sama aja bantuan dari pemerintah pusat untuk rakyat kecil. Nah, lalu juga Nyai di sini bukan nggak update ya, cuman dari kemarin sih Nyai sudah dengar berita ini, cuman Nyai masih sibuk dengan membagikan sembako kepada masyarakat kecil yang ada di daerah Jakarta, ada di daerah Bogor, Bekasi dan sekitarnya. Nah, di sini Nyai baca juga di statusnya kadrun ini, ya kan? Mualaf politik akal sehat, Najwa Shihab. Kita lihat apakah betul-betul hijrah cari selamat atau tawar-menawar, ya. Nih Najwa, kau baca ini dari kadrun sendiri nih. Kan sekarang kau udah masuk dalam kelompok mereka kayaknya. Nih ya. Semoga Najwa Shihab insaf dan keluar dari perangkap post-truth politik, harus dikawal. Sekarang dia jadi incaran bullying para buzzer rupiah. Emang siapa sih Najwa Shihab ini? Hanya seorang presenter aja kan? Bukan pejabat negara yang harus dikawal gitu loh. Ya kan? Lalu Nyai juga bingung, emang selama ini si Najwa ini apa? Kok ada kata-kata mualaf politik, akal sehat? Apa selama ini dia tidak insaf? Apa dia bukan mualaf? Apakah apa? Gitu loh, Nyai nggak ngerti nih. Kadrun-kadrun ini bahasanya tuh terlalu apa ya? Kalau menurut Nyai, keagamaan tapi mereka salah kaprah. Tidak bisa menempatkan bahasa-bahasa itu kepada tempat yang baik dan benar. Tapi Nyai memaklumi, memang kadrun kan kadang otaknya itu memang nggak cerdas ya, pada bodoh-bodoh ya. Nah, Nyai mau mengkritisi sikapnya Najwa Shihab. Jujur dulu Nyai itu sempat ngefans sama Najwa Shihab ini, tapi belakangan Nyai sempat bingung juga ya. Beberapa tahun ini pasca ada kejadian ya sekitar 2016, Nyai sudah mulai kurang simpati dengan Najwa Shihab. Karena Nyai perhatikan setiap dia memanggil seorang narasumber di wawancara di programnya dia, itu dia terkesan mencecar dan menghakimi orang seolah-olah dia tuh hakim yang paling benar, paling suci, paling hebat. Tuh orang yang di hadapan dia ini adalah orang yang paling salah, paling bodoh.
Di situ Nyai mulai nggak suka dengan caranya Natsua. Lalu terlebih lagi pada waktu tuh, ini jujurnya sedikit bingung, program Mata Natsua itu tiba-tiba hengkang dari Metro TV. Nggak tahu Nyai, nggak ngerti masalahnya apa, karena tidak diungkapkan. Cuman itu pasca dia pulang dari Singapura, dia habis mewawancara Novel Baswedan secara eksklusif di Singapura. Pada waktu itu Novel melakukan pengobatan pertama ya di mata dia yang katanya disiram sama air keras ini katanya ya. Nah, dia kan Novel katanya lagi terluka bakar, operasi mata, operasi plastik di Singapura. Nah, so ini wawancara. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba, harusnya itu kan jadi program tayangan yang luar biasa, tapi tiba-tiba dia di-cut dari stasiun yang lama. Nah, kenapa itu sempat bingung juga. Mungkin bisa jadi ya, kalau prediksinya mungkin dia Natsua ini melakukan pelanggaran atau dia tidak mengikuti peraturan yang baik dan benar sehingga dia kena tegur. Bisa jadi dia datang ke Singapura tidak permisi sama duta besar yang ada Indonesia, duta besar yang Indonesia yang ada di Singapura ya. Belebetnya ini kalau udah bahas masalah para kadrun-kadrun ya. Lalu mungkin bisa jadi dia tidak permisi atau kelunuan. Saya Natsua mau mewawancara Novel Baswedan, Bapak Duta Besar. Mungkin dia tidak melakukan itu, makanya kena teguran. Bisa jadi, kita kan masih dalam dugaan aja ya. Nah, itu urusannya dia lah. Dia mau ada di manapun, mau di stasiun TV, kayak mau di planet, kayak mau di mana, urusannya Natsua. Cuman sedikitnya pesan kepada kau Natsua Shihab, kau memang pintar, cerdas, dan lumayan cantik ya. Ya wajah-wajah dia kan memang wajah-wajah keturunan dari Timur Tengah gitu ya. Jadi maksudnya gini loh, Natsua, aku akui kau pintar. Tapi ingat Natsua, di atas langit masih ada langit. Di atas kau pintar, masih banyak yang lebih pintar lagi Natsua. Jadi kau jangan ujub, jangan takabur, jangan sombong. Karena aku udah melihat kau terlalu terlena dengan popularitas kau, sehingga kau merasa, gue ini yang paling pintar, gue paling cerdas. Orang semua di bawah gue, kayaknya gitu loh, ya kan? Jangan. Semakin kau Natsua, semakin kau terkenal, semakin kau kelihatan cerdas, kau harus memakai ilmu padi, semakin kau merunduk dan rendah hati, ya. Apalagi kau anak ulama loh, ulama besar. Bapak Quraisy Shihab itu ini aku gitu loh. Aku ngefans banget sama beliau. Beliau tuh kalau memberikan ceramah-ceramah itu kena banget di hati Nyai gitu loh, ya. Nah, apalagi bapakmu tuh seorang ulama loh, Natsua. Ya kan? Kau tanya sama ayah kau, apa hukumnya bagi seorang muslim bersikap sombong dan takabur atau ujub? Ya? Kau harus tanya sama ayahmu. Itu nggak boleh. Tidak ada yang sempurna di atas dunia ini Natsua. Tidak ada. Hanya kalau kita diberikan kelebihan, jadikanlah kelebihan itu sesuatu yang membuat orang tetap suka sama kita. Jangan orang yang tadinya suka jadi antipati. Ya, semakin kau saking cerdasnya, kau semakin kayaknya membabi buta, kau menghantam orang. Nah itu loh Natsua. Nah lalu aku juga mau ngasih tahu ya Natsua ya. Ini nggak ngerti, ini penilaian aku sebagai wanita. Kayaknya kau dekat sekali kayaknya dengan keluarga Baswedan ya. Kayaknya kalau aku nilai kau tuh kalau ketemu sama Anies Baswedan, kalau dia lagi diwawancara, kayaknya kau sumringah sekali. Bahagia banget gitu ya, nilai. Ini perempuan loh, ya Natsua ya. Tuh ya kalau Novel aku belum pernah lihat lah. Cuman kayaknya beda gitu loh. Dari bahasa tubuhnya yang dia tampilkan tuh Nyai nggak ngerti. Cuman kayaknya dia bahagia banget kalau Anies Baswedan yang datang di wawancara itu beda banget. Ada sedikit saltingnya gitu ya. Lalu beda dengan waktu dia mewawancara Pak Jokowi itu beda lagi gitu loh. Jadi Nyai itu sedikit bingung karena Nyai itu kan orang yang suka membaca bahasa tubuh ya. Karena Nyai ini kan adalah pemain karakter, aku pernah jadi pemain sinetron, jadi Nyai suka melihat seseorang tuh dari bahasa tubuhnya dulu, seperti apa sih orang ini gitu ya, itu bisa kelihatan. Nah lalu gini, itu haknya kau lah, kamu bersahabat berteman dengan Anies Baswedan atau Novel Baswedan tuh urusan kau. Cuman gini loh Natsua, kau jangan membeda-bedakan orang lah. Kalau kau mau mewawancara siapa tuh kau harus tetap menyamakan mereka, menghormati mereka, tetap kau santun ya. Itu aja. Jangan kau merasa kau udah paling hebat, paling pintar. Tidak ada. Mohon maaf ya Natsua ya, aku tidak bisa berbahasa yang berkiasan, bermutiara, bahasa mutiara. Itu nggak bisa. Ya, itu bukan Nyai. Ya, Nyai itu bukan yang pujangga yang menata kata supaya kelihatan indah. Tidak bisa. Ya, Nyai
Apa yang ada di hati aku yang aku ucapkan untuk kau, Natswa. Ini semua demi kebaikan kau sebelum kau dijauhi oleh orang banyak. Ya, masalah kau mau bergabung kemanapun itu haknya kau. Ya itu urusan kau, urusan pribadi kau. Tapi tetap kau objektif. Tetap objektif. Karena belakangan aku lihat kau sudah mulai subjektif. Ya, jadi aku hanya pesan itu. Dan jangan juga sampai nanti orang mencecar kau, menghantam kau dari sisi pribadimu ya. Contoh ya, nih orang bertanya, ayah kau seorang ulama besar, tapi orang akan bertanya, kenapa kau tidak pakai hijab, tidak pakai kerudung? Itu kenapa? Itu akan bisa ke sana, Natswa. Jadi jangan sampai nanti pikiran orang ke sana. Aku hanya ingatkan kau ya, supaya mulailah kau menata diri kau lebih baik, lebih kalem, lebih rendah hati lagi, tidak sombong, tidak jumawa. Oke, Natswa? Itu pesan aku buat kamu, karena kita sesama perempuan. Tetap salam sehat. Pakailah cara-cara yang objektif dalam apapun, dalam komentarmu apapun, dalam program apapun ya. Nah, kepada semua saudaraku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.